Selamat malam dan salam jumpa pemirsa CWM, khususnya pemirsa Tajuk Utama di mana Anda berada. Senang sekali saya Yongki Ulimba kembali menyapa Anda dalam program Tajuk Utama, dan seperti biasanya pemirsa kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk edisi malam hari ini, topik yang akan kita perbincangkan yaitu hidup bebas dari narkoba di tahun 2022. Karena ini adalah penting bagi setiap kita, dan bagaimana kita mengetahui tentang pentingnya manfaat bagaimana bebas narkoba bagi kita, dan juga dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional di tanggal 26 Juni nanti. Dan itulah yang akan kita bahas menjadi perbincangan di topik di malam hari ini. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio kedua orang narasumber. Yang pertama, Brigjen Pol Heri Istu Haryono, SSI, Kepala BNN Papua Barat. Selamat malam Pak Heri. Ya, selamat malam. Selamat datang di studio. Selamat malam pemirsa. Juga ada Pak Adi Susanto, Kaur Mintu, Satres Narkoba Polres Sorong Kota. Selamat malam Pak Adi. Ya, salam sehat. Salam ya, sehat. Baik Pak Heri dan juga Pak Adi, topik kita malam ini yaitu tentang hidup bebas dari narkoba. Namun sebelum kita lebih jauh membahas terkait topik ini, saya ingin ke Pak Heri dulu nih dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional nanti, kegiatan apa yang dilakukan Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam pemirsa. Jadi memang dalam rangka Hari HANI, nanti peringatan Hari HANI 26 Juni, itu kan sebagai wujud keprihatinan, tentunya kita mengadakan kegiatan-kegiatan ke arah ke sana. Ya. Yang pertama kita lebih gampang, kita melakukan kegiatan ya tes urin di kalangan beberapa instansi pemerintah. Ya. Kemudian kedua kita ada semacam baksos kecil-kecilan, ya seperti itu. Karena memang menyangkut kita bagi-bagi bucket, seperti itu. Jadi memang di tahun ini kita agak lebih terbatas karena mengingat budgeting yang kita tipis. Jadi nanti kita bersama-sama dengan ada acara terpusat, kita akan melaksanakan secara virtual di puncak Hari HANI. Jadi ada pra-HANI, ada hari puncak HANI, dan ada pasca HANI. Jadi nanti kita ada 3 item kegiatan itu kita laksanakan, dan satu bentuk baksosnya adalah kita melakukan donor darah. Itu donor darah nanti kita ada beberapa anggota kita akan melakukan donor darah seperti itu. Ini di titik mana saja Pak? Apa hanya di sementara nanti kami karena low budget ya, kami sementara di Manokwari saja. Ya. Dan mungkin tapi sebagian nanti ada kegiatan sosialisasi dan ada lomba sebenarnya. Ada lomba untuk anak-anak. Jadi lomba anak-anak itu lomba warnai, kemudian lomba cuci tangan. Yang intinya adalah kita coba melakukan semacam edukasi mereka ya bahwa narkoba itu bahaya, dan kita mulai sejak dini. Karena memang mitigasi untuk menjaga narkoba itu memang harus dimulai dari sejak dini. Jadi mereka diberi bekal, oh ini adalah bahaya narkoba, tapi nggak kita detailkan. Yang jelas narkoba bahaya, tidak boleh digunakan. Jadi kalau kami mungkin ada dogma-dogma tertentu ya, kalau di yang dogma-dogma itu bahwa ini ada dosa. Ini kan kalau dari kecil ditanamkan pada usia golden age ya. Golden age itu antara 2 sampai 7 tahun, itu akan mengakar terus. Jadi ke do don itu sebaiknya diberikan pada usia golden age. Makanya kita mengadakan lomba untuk anak-anak yang sekolah tadi. Ya, ada di TK maupun di SD. Yang pasti ada kegiatan yang dilakukan yang pada pasti karena untuk meramaikan Hari Anti Narkoba. Pak Heri, satu lagi nih sebelum kita lebih jauh tentang topik kita. Mungkin sebagian orang sudah tahu tentang Pak Heri sendiri, ada juga sebagian warga Papua Barat yang belum tahu lebih jauh tentang Pak Heri sendiri, Kepala BNN Papua Barat. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang perjalanan karir sampai kemudian menjadi Kepala BNN di Papua Barat sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang saya dari polisi memang ya, jadi tapi dari sumber sarjana. Jadi kemarin saya kuliah dulu di UGM, kemudian kami ada program namanya Sepamil Sukabri tahun 90, saya masuk di Matra Polri. Yang penugasan pertama saya di Polda Jateng, khususnya di Polri Jogja, kemudian naik ke Polda Jogja. Kemudian berlanjut tahun 1996 sampai 2011 saya menjadi anggota narkoba Bareskrim Polri. Nah, dari pangkat Lenan 2 sampai pangkat AKBP, jadi hampir 15 tahun. Bahkan tahun 2005 saya dapat prestasi kenaikan pangkat luar biasa. Jadi dari pangkat AKP langsung melompat kompol dan langsung AKBP. Di tahun 2005 itu bersejarah buat saya karena prestasi mengungkap namanya pabrik. Ada pabrik terbesar se-Asia, itu ada pabrik narkoba di Cikandi.
Kemudian tahun 2007 pun saya buka pabrik di Batam. Dari situ itulah kemudian berlanjut. Setelah dari 2011 itu saya pindah ke Polda Sumsel 2 tahun menjadi Kasubdit Narkoba Polda Sumsel. Dari situ saya pindah lagi menjadi kepala BNN Kota Tangsel. Jadi saya sempat jadi kepala BNN Kota Tangsel. Di sana cukup lama, 4,5 tahun. Kemudian pindah lagi menjadi Kasubdit pemberantasan di interdiksi wilayah darat dan tas batas. Di sana saya mencegah atau interdiksi ya, mencegah atau menangkap masuknya narkoba dari wilayah perbatasan. Nah, terutama saya kemarin di Kalimantan, di Tarakan, di Aceh yang belum memang sampai ke wilayah Papua ini. Karena ada perbatasan seperti Sekau, saya belum sempat ke sana, hanya terjauhnya sampai Tarakan. Dari situ saya 1,5 tahun, baru setelah itu tahun 2019 pertengahan November, saya jadi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel. Hampir 2,5 tahun di sana, terus dapat lulusan baru jadi Kepala BNN Provinsi Papua Barat. Berarti dari diangkat sampai dengan saat ini memang fokusnya di narkoba, jadi spesialis di narkoba dari tahun 96 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sepanjang karir saya di narkoba. Baik, iya. Pak Heri, ini topik kita tentang hidup bebas dari narkoba di tahun 2022. Saya ingin tahu nih terkait topik hidup bebas dari narkoba, apa benar bahwa warga Papua Barat telah bebas dari narkoba, Pak? Ya, jadi pengertian bebas itu agak sedikit dikritik. Kalau kita biasanya mengatakan bersih. Kalau bebas nanti orang berkonotasi bebas pakai. Karena itu kami berharap kita mengistilahkannya bersih. Jadi kalau wilayah Papua Barat bersih dari peredaran narkoba tidak. Karena pada datanya kami kemarin ada data sudah ada 349 ya warga Papua yang kita tangkap yang ada di kasus ya. Ada 349 mulai dari Sorong sampai Bintuni bahkan Kaimana, kemudian di Manokwari. Artinya tidak, jadi memang gitu. Kemudian dan saya yakin tidak wilayah satupun wilayah yang terbebas dari narkoba. Ya, kemarin dilempar isu mungkin di wilayah wilayah pertambangan yang tidak sulit dijangkau. Di kemarin sempat di launching atau disampaikan oleh Ketua RMP ya. Itu menyatakan bahwa mungkin wilayah di sana, wilayah di dalam kata kutip pertambangan akan ada peredaran, karena ya mungkin juga bisa terjadi demikian karena di kami ada yang dari pekerja pertambangan sempat minta rehab. Artinya memang ada yang indikasi itu. Dan untuk di tempat-tempat tertentu ya mungkin di wilayah Manokwari atau mungkin Sorong, dari awal saya datang itu sudah terkenal dengan ngelem ya, yang mengelem sama ganja itu kuat. Jadi sepanjang pengetahuan saya yang kemarin saya sempat jadi Kasubdit darat dan lintas batas itu di BNN pusat, memang masuknya narkoba itu enggak dari dalam tapi semua dari luar. Dari luar. Ya, dari rutenya itu biasanya dari Malaysia, mungkin ke Gini Balu, masuk ke Kalimantan perbatasan itu ada Entikong, ada Aro dan lain Jaga Babang. Kemudian ada juga yang dari Tawo masuk ke Sebatik, masuk ke Nunukan, ke Tarakan. Dari Tarakan mereka semua itu dari yang tadi saya sampaikan Kalimantan tadi masuklah ke Makassar. Ada sebagai Makassar. Nah, Makassar ini rute yang kita curigai dalam kutip ya. Kalau hasil membelikan mungkin masuk ke sini. Nah, cuma yang sekarang ini kalau nggak ada besar-besar belum terungkap. Belum terungkap. Tapi kami yakin karena menurut saya kan sudah pengalaman di bagian lintas batas, saya yakin ada di sini. Demikian. Tapi yang pasti dari kalau ganja memang pernah masuk. Ganja itu dari Papua New Guinea masuk kita. Masuk ke Papua ya. Papua. Dalam tanda kutip di Papua Barat ya? Ada di Papua Barat memang. Baik. Tadi Pak Heri menyampaikan ada kurang lebih 349 Pak ya? 49. Yang ada. Itu saya ingin tahu kira-kira yang paling banyak di Papua Barat di kabupaten mana Pak? Maaf jadi saya buka sebentar ya. Nah, kalau yang paling banyak ini adalah di Sorong. Ya, Sorong itu ada 180, kemudian di Manokwari 117, kemudian di belakang lagi ada Bintuni, kemudian Fak-Fak, Sorong Selatan sama Kaimana. Jumlahnya 34. Jadi paling banyak Sorong. Sebenarnya kalau dari kategori kerawanan wilayah memang lebih memungkinkan di Sorong ini karena rute juga
bagus, sebetulnya banyak akses transportasi, baik dari darat, dari laut maupun dari udara. Ini kan jalur pintu ya. Jadi dimungkinkan seperti itu. Kalau dari laut kan dia juga sebelum masuk ke Manokwari mungkin semuanya singgah di Sorong. Di Sorong dulu, karena memang Sorong adalah merupakan pintu bagi tanah Papua ya Pak. Selain untuk Papua Barat sendiri, tapi juga mau ke Papua lewat Sorong Pak ya. Jadi kalau kami kan memang ada kategori kerawanan narkoba itu ada 8 kategori utama dan 5 kategori khusus tambahnya. Dari 8 kategori misalkan ada pengedar, ada kurir, sini ada semua. Kemudian ada wilayah remote, wilayah yang jauh, ada wilayah eksklusif, nah semacam itu. Mungkin tingginya angka pengangguran itu salah satu dampak dari kategori-kategori daerah rawan dan adanya peredaran yang tinggi. Saya kira demikian. Jadi tepat kalau memang tidak ada wilayah satupun di Indonesia ini yang terbebas dari masalah narkoba. Baik, Pak Heri, kita nanti lanjutkan, kita jeda dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut.